penanaman mungkin kalau ada beberapa orang itu bilang rugi kalau terlalu jauh. Tapi kalau bagi saya ketika kita menanam apapun kalau ada jaraknya agak jauh ataupun legowonya kalau bahasa Jawa. And I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on a full moon. And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. And I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding on. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman petani orang di seluruh Indonesia. Hari ini seperti yang kita lihat di depan sini, saya sedang memasangkan plastik mulsa ataupun plastik untuk menghambat pertumbuhan rumput atau gulma ya. Di sini plastik ini saya beli kemarin, plastik yang murah atau plastik yang nggak terlalu mahal, karena tujuan plastik itu sama aja sebenarnya teman-teman, tinggal awet apa enggak. Jadi tujuannya untuk menghambat gulma. Di sini bedengan sini memang saya beri agak jauh ya jaraknya. Kalau untuk hitungan kalkulasi penanaman mungkin kalau ada beberapa orang itu bilang rugi kalau terlalu jauh. Tapi kalau bagi saya logikanya ketika kita menanam apapun kalau ada jaraknya agak jauh ataupun legowonya kalau bahasa Jawa ya, itu menurut saya lebih bagus menurut saya. Jadi ini juga nantinya untuk jalan untuk perawatan ya, jalan untuk perawatan. Jadi nggak langsung kita rapatkan. Kenapa? Karena supaya nanti kita bisa lebih mudah untuk jalan perawatannya. Oke teman-teman, di sini masih beberapa yang terpasang, jadi belum semua itu terpasang ya. Masih beberapa yang terpasang, belum semua. Nah di sini sistem saya itu di sini cuma seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak pakai kan ada beberapa itu. Jadi ada beberapa opsi untuk memasang mulsa ini. Kalau saya berikan seperti ini teman-teman. Ya, yang penting kencang ya teman-teman. Tusuknya ataupun pengaitnya di sini pakai bambu seperti ini. Yang lebih bagus lagi teman-teman, jika teman-teman itu ada bambu seperti tajar itu ya, bambu tajar. Nanti teman-teman bisa gulung terus dikasih patok ya, itu juga lebih bagus, lebih kencang. Jadi saya gunakan ini biar lebih efisien atau lebih ekonomis biayanya, karena kalau kita pakai sistem gulung itu ya, memakai sistem gulung itu lebih boros pemakaian bambu. Jadi kalau kita pakai sistem gulung itu biayanya lebih besar otomatis, karena banyak bambu yang harus dipakai teman-teman. Seperti yang penting intinya kencang, dan dalam satu musim itu bisa untuk bertahan ataupun tidak lepas ya. Artinya gimana cara mengukurnya itu biasanya kalau saya sih kedalaman pengait ini, ini ya, kedalaman pengait ini yang ditancapkan ini biasanya kalau dia setelah hujan atau basah lahannya itu dia akan lebih kencang dan agak dalam ya teman-teman. Jangan hanya 5 cm aja, kalau bisa lebih, karena biar lebih kencang. Nah di sini teman-teman, jarak untuk tiap-tiap penyekat ini saya buat ini sekitar ada yang 1 meter dan 1,5 meter lah di sini ya.
biar lebih kencang lagi. Jadi jarak penyekat ini dari sini ke sana itu sekitar 1 meter ya. Nah, terus yang kedua teman-teman, pastikan garis yang ada di tengah ini ketika memasang mulsa, garis yang di tengah ini ya. Ini kan ada garisnya nih ya, lipatannya. Usahakan lipatannya ini pas di tengah gulutan. Jadi nanti kanan kirinya dia bisa sesuai ya. Bisa sesuai. Terus untuk panjang pengaitnya ini tadi saya pakai ukuran 20 sampai 25 cm. Ya. Kalau yang ini sekitar 20-an cm ini. Jadi pengaitnya ini ukuran 20 sampai 25 cm. Ini belum dibuat, ini belum dikasih apa? Belum dikasih pengaitnya ya. Belum dikasih. Ini pulsa yang murah kawan-kawan, jadi saya sengaja beli yang murah biar lebih menghemat biaya. Terus setiap bedengan ini sekitar ukuran bedengannya sekitar 20 meter. Oke teman-teman, sebelum kita menutup gulutan ini atau bedengan ya, sebelum kita tutup bedengan gulutan, usahakan terkena hujan. Jadi sebelum kita tutup usahakan basah dulu ini gulutan atau bedengannya, supaya nanti apa yang ada di dalam ini kayak pupuk yang difermentasi segala macam itu bisa mengembangkan bakteri baik dan spora baik yang udah dikasih trikobik kemarin ya. Jadi biar lebih bagus lagi dalamnya, lebih mateng lah bahasanya. Nah ini sebelum saya tutup teman-teman, tadi itu disemprot dulu sama mamasnya nih. Sama mamasnya disemprot dulu sama E4. Jadi sebelum saya tutup ya, sebelum ditutup ini gulutan ini disemprot dulu dengan E4 biar nanti dia bisa apa namanya, untuk memperbanyak bakteri yang baik ya. Oke teman-teman, ini contoh untuk pengaitnya, untuk memasang mulsa ini biar kencang. Ini belum habis 1 roll teman-teman, masih 1/4 roll ini. Bisa nanti ujungnya sini diruncingin biar lebih mudah lagi untuk menancapkannya. Jadi semua gulutan ini sudah diberikan pupuk dasar, sudah diberikan dolomit, sudah diberikan E4 ya. Jadi ini sudah tinggal menutup, kemarin sudah digaron lah bahasanya. Dan sudah terkena air hujan, tinggal ditutup saja ya. Udah halus. Jadi ya, nanti bakterinya akan berkembang dengan baik. Terus teman-teman, sebelum dimasukkan tank ya, air dalam 1 ember itu dimasukkan E4-nya biar